Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 3 pada tugas uji pemahaman pada halaman 171 sampai 173 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baik Gen, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Jamur Phaeolomyces merupakan protein sel tunggal yang dimanfaatkan sebagai campuran makanan ternak. Jamur ini juga dikenal sebagai pembersih limbah karena titik-titik. Bagian jawaban yang benar ada pada opsi A, yaitu biasanya ditemukan hidup pada limbah kertas. Jamur Phaeolomyces dikenal sebagai pembersih limbah karena mampu tumbuh pada limbah pabrik kertas. Limbah ini umumnya mengandung bahan organik yang sulit terurai, seperti lignin dan selulosa. Jamur ini menghasilkan enzim yang dapat memecah senyawa-senyawa tersebut sehingga dapat berkontribusi dalam proses biodegradasi limbah kertas. Baik, kita masuk pada soal pertama di sesi kedua berikut ini. Bakulopirus merupakan produksi bioteknologi yang digunakan untuk memberantas hama tanaman budidaya. Berdasarkan hal tersebut, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Baik, ada 5 pernyataan yang perlu kita analisis apakah termasuk pernyataan yang benar atau salah. Dan berikut ini adalah jawaban serta pembahasan untuk setiap pernyataan yang ada ini, Gen. Untuk pernyataan pertama dianggap salah karena bakulovirus tidak menyerang tanaman, melainkan menyerang serangga hama tertentu, terutama dari ordo Lepidoptera, yaitu kupu-kupu dan ngengat. Kemudian untuk pernyataan kedua dianggap benar. Bakulovirus tergolong pestisida biologis yang ramah lingkungan karena hanya menyerang hama target tanpa mencemari tanah, air, atau lingkungan sekitar. Untuk pernyataan ketiga dianggap salah. Bakulovirus biasanya digunakan untuk mengendalikan hama tanaman budidaya seperti padi, jagung, dan kapas, bukan tanaman keras seperti pohon jati dan kelapa. Untuk pernyataan keempat dianggap salah karena bakulovirus tidak menyerang bakteri, melainkan langsung menginfeksi sel-sel tubuh serangga hama, menyebabkan infeksi hingga kematian serangga tersebut. Dan untuk yang pernyataan terakhir atau kelima dianggap benar, karena bakulovirus yang telah dimodifikasi secara genetik dapat memiliki daya patogenitas yang lebih tinggi untuk meningkatkan efektivitas dalam mengendalikan hama tertentu. Baik, kita masuk pada soal kedua di sesi kedua berikut ini. Para ahli giat melakukan penelitian untuk menemukan jenis mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan bioteknologi non-pangan. Pasangkan pernyataan terkait bioteknologi non-pangan dengan jenis mikroorganisme yang digunakan berikut. Baik, berikut adalah pasangan yang sesuai antara bioteknologi non-pangan dan jenis mikroorganisme yang digunakan. Pertama, untuk pemisahan besi dan bijinya, jenis organisme yaitu Thiobacillus ferrooxidans. Dengan bakteri ini digunakan dalam biolasing untuk mengekstraksi logam seperti besi dan tembaga dari bijinya. Kemudian kedua, peralatan makan biodegradable plastik. Jenis organismenya berupa Alkaligenes Euctropus. Dengan bakteri ini mampu memproduksi polyester alami seperti PHB, bahan utama dalam pembuatan plastik biodegradable. Kemudian ketiga, pembersih limbah minyak bumi. Jenis organismenya yaitu Cladosporium resinens. Dengan jenis jamur ini efektif dalam mengurangi minyak bumi. Terutama yang mana jenis jamur ini efektif dalam menguraikan minyak bumi, terutama bahan bakar jet, sehingga digunakan dalam pembersih limbah
minyak. Kemudian keempat, bioremediasi secara anaerob, yaitu jenis organismenya adalah Methanobacterium, yang mana bakteri ini berperan dalam proses biogas dengan memproduksi metana di lingkungan anaerob atau tanpa oksigen. Dan terakhir, atau yang kelima, terkait pengolahan limbah pabrik tepung tapioka, yang mana jenis organismenya adalah Clostridium butyricum, yang mana bakteri ini menguraikan limbah organik dari industri tapioka menjadi asam butirat yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi bioteknologi. Baik, kita masuk pada soal ketiga pada sesi kedua berikut ini. Perhatikan gambar produk bioteknologi pangan yang diproses dengan menggunakan suatu mikroorganisme berikut. Selanjutnya, lengkapi tabel berikut dengan tepat. Bagian ada beberapa keterangan yang masih kosong terkait dengan entah itu nama produknya, bahan bakunya, atau mikroorganismenya, serta negara asalnya. Dengan keterangan yang ada ini, kita diminta untuk melengkapi kolom atau baris yang masih kosong. Dan berikut ini adalah jawaban untuk melengkapi tabel berdasarkan informasi dari gambar dan pengetahuan tentang produk bioteknologi pangan. Untuk pertama, roti idli, produk fermentasi asal India yang berbahan dasar tepung beras dan kacang urat dengan peran Leuconostoc mesenterides untuk fermentasi. Kemudian tauco, yaitu produksi fermentasi kedelai dengan Aspergillus oryzae sebagai mikroorganisme utama. Ini berasal dari Tiongkok atau Asia. Kemudian ada bungkil tahu atau kacang, yang mana produk fermentasi yang sering digunakan untuk tempe gembos dengan mikroorganisme Rhizopus oligosporus yang umum ditemukan di Indonesia. Dan terakhir ada brem, yang mana merupakan produk fermentasi beras ketan dengan mikroorganisme campuran Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, dan Chlamydomucor oryzae. Ini juga berasal dari Indonesia. Baik, kita masuk pada soal keempat pada sesi kedua berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Lengkapi tabel berikut terkait produk bioteknologi di bidang kesehatan. Jadi ada 4 nomor atau keterangan yang kita coba untuk lengkapi, entah itu terkait jenis produk, manfaat, dan jenis mikroorganismenya. Kita akan menggunakan keterangan-keterangan yang sudah ada di kolom atau baris ini untuk melengkapi keterangan yang masih kosong. Dan berikut ini adalah tabel yang sudah dilengkapi terkait produk bioteknologi di bidang kesehatan. Untuk pertama, vaksin COVID-19. Vaksin dibuat dari virus yang dilemahkan atau virus mati untuk membantu tubuh membentuk daya tahan terhadap virus SARS-CoV-2. Jenis mikroorganismenya tadi adalah virus mati. Kemudian antibiotik penisilin, produk yang dihasilkan dari jamur Penicillium notatum, berfungsi untuk melawan infeksi bakteri. Ketiga, vitamin B12 dibuat dengan bantuan mikroorganisme seperti Pseudomonas denitrificans dan Propionbacterium sermani yang penting untuk mengatasi anemia dan menjaga kesehatan saraf. Dan keempat yaitu enzim amilase, berperan dalam industri pangan untuk menghidrolisis pati menjadi gula sederhana, diproduksi oleh mikroorganisme seperti Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, dan Bacillus subtilis. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 3 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 171 sampai 173 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.